topik, dan ini adalah hasil doa saya. Saya tanya sama Tuhan apa yang ingin saya sampaikan untuk ibu-ibu di tempat ini, di Sydney ya. Dan Tuhan buat saya untuk menyampaikan sebuah topik, yaitu The Praying Heart of Hannah. Mungkin kita semua udah sering dengar bagaimana Hannah berdoa untuk Samuel ya. Tapi hari ini kita akan lebih detail lagi belajar hatinya Hannah itu waktu berdoa itu bagaimana ya. Oke. Dan hari ini saya akan lebih melengkapi ibu-ibu dalam soal doa ya. Oke, doa dalam bahasa Ibrani itu namanya tefillah. Tefillah memiliki dua arti, yaitu request making session, permohonan yang dinaikkan dalam doa kepada Tuhan ya. Yang kedua, communal bonding between God and His child, persekutuan atau ikatan antara Tuhan dengan anaknya atau umatnya ya. Jadi kata doa itu adalah request making session, permohonan doa ya, yang kita boleh naikkan kepada Tuhan, which is sifatnya adalah dua arah ya. Kita berbicara pada Tuhan dan nanti kita harus waiting on the Lord sampai Tuhan bicara sama kita. Jadi sebenarnya doa itu it's between talking with God gitu. Nah, kebanyakan kita kalau berdoa itu selalu satu arah tanpa kita sadari. Kita kasih list sampai 20 sama Tuhan. Tuhan, ini please, this is my prayer list. Doa untuk suami, untuk anak, untuk pekerjaan, untuk banyak sekali. Tapi begitu selesai kita berdoa, biasanya kita amin dan sudah ya Tuhan, saya mau berangkat kerja. Saya mau jemput anak sekolah. Saya mau apa lagi? Mau ke supermarket. Jadi kita berhenti di only one way, making prayer to God. Tapi kita nggak ada waktu waiting on Him sampai Dia mendengar. Padahal doa itu sebenarnya, tefillah ini is a communal bonding between God and His children. Jadi itu dua arah, bukan satu arah. Dan ketika kita duduk diam bersama dengan Tuhan, di situ kita akan mendengar suaranya. Nah, inilah yang saya bilang. Doa itu including di dalamnya kita harus mendengar suaranya. Lah kan kita doa ini kita mau ngomong sama Tuhan, jadi kayak telepon. Kita making a call to our friends, itu kan gak mungkin dong kita ngomong terus. Kan harus ada teman kita juga ngomong sama kita. Jadi sama Tuhan itu juga seperti itu. Seperti kita on the phone sama Tuhan. Ya, ingat Yeremia 33 ayat 3 ya. Ayat itu adalah ayat yang luar biasa. Karena apa? Naikkan permohonanmu, berserulah engkau kepadaku, aku akan menyatakan hal-hal yang besar kepadamu, hal-hal yang tidak engkau duga sama sekali. Bukankah itu yang kita inginkan selama ini? Ya, jadi ingat kalau kita berdoa harus two-way communication. Nah, di zaman era di mana kita semuanya sibuk, itu membuat kita yang gak pernah punya waktu untuk waiting on God. Padahal waiting on God untuk dengar suaranya itu it's very important. Kita terbiasa sama kondisi yang terburu-buru, kondisi yang sibuk, semua diatur sama jam gitu. Tapi we have to control the time. Kalau kita gak control the time, ya nggak bisa. Waktu akan habis begitu saja, saudara. Kita harus memiliki, kita harus kontrol waktu. Jadi kita harus tentukan jam segini sampai jam segini, saya nggak mau diganggu sama siapapun. That's my prayer time. Ya, oke, kita lihat Hannah. Ini kejadian ribuan tahun yang lalu ya, di 1 Samuel 1. Coba kita lihat kondisi Hannah. Suaminya punya istri kedua. Gak ada istri di sini yang gembira, sukacita, seneng kalau suaminya punya another woman. No. Ya, semua wanita pasti terluka kalau dari another woman, right? Karena kita mau, dan Tuhan juga mengajarkan pernikahan itu one man,
one woman, and that's forever, right? Tidak ada cerai. Nah, mandul juga merupakan sebuah aib buat orang Yahudi pada masa itu. Jadi bisa ibu-ibu bayangkan dia suaminya punya will, well, is another wife, gitu ya. Terus mandul, nah saat itu nggak punya anak itu buat orang Yahudi itu perkara yang aib banget. Gitu. Karena buat orang Yahudi, ya mereka harus menikah, mereka harus punya anak. Orang Yahudi itu family man. Jadi buat mereka anak itu blessing tersendiri. Jadi kalau nggak punya anak itu aib untuk orang Yahudi. Ya. Nah, Penina istri keduanya itu suka menyakiti hatinya. Jadi kondisi Hana itu sangat-sangat tertekan. Ya. Dan hari ini boleh dikatakan, walaupun ini kejadian ribuan tahun yang lalu, hari ini orang yang seperti ibu-ibu yang seperti Hana juga banyak. Ya. Nggak tahu di Sydney mungkin nggak ada ya, di Jakarta banyak. Nah, Hana itu mandul dikatakannya. Kok bisa dia mandul? Zaman sekarang mandul tidak jadi masalah ya. Betul nggak ibu-ibu? Karena berbagai teknologi bisa menolong seorang wanita untuk hamil, ya, either bayi tabung, terus apa lagi, macam-macam, ya, bisa ditolong sampai punya anak kan, ya, walaupun berbagai cara ada, terus ada yang sampai hari ini juga nggak bisa punya anak, ada juga, ya mungkin ada problem di rahimnya, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Hana itu mandul karena apa? Tuhan closing, tutup kandungannya. And that's another thing. It's not about bayi tabung. Ya, mau bayi tabung, mau bayi apapun, kalau Tuhan udah tutup kandungannya nggak bisa. Dan ini firman Tuhan yang ngomong. Walaupun saat itu belum ada bayi tabung zaman itu ya. Belum ada dokter kandungan yang canggih-canggih kayak sampai sekarang. Tapi the word of God itu very powerful. Tuhan bilang bukan masalah rahimnya bermasalah. Apa rahimnya bermasalah itu? Istilahnya apa? Bukan. Apa? Bukan kista. Itu endometriosis or something. Nah, bukan itu. Alkitab nggak bilang itu. Alkitab bilang karena Tuhan menutup kandungannya. Jadi di Alkitab kalau Tuhan udah ngomong Dia yang tutup, gak ada satupun yang bisa membuka kecuali Tuhan sendiri. Jadi Hana itu tahu yang bisa buka kandungannya itu cuma Tuhan. Karena itulah dia bertahun-tahun berdoa di bait Allah. Jadi dia berdoa puasa di bait Allah dengan satu tujuan, Tuhan buka kandungannya. Jadi dia gak ke dokter kandungan. Dia gak ke orang Yahudi mungkin canggih-canggih kan dulu ya. Dia gak ke sana. Tapi dia ke bait Allah dan berdoa. Mungkin zaman sehari ini kalau ada orang yang melakukan kayak Hana, mungkin agak sedikit tanda kutip ditertawakan. Ngapain pakai doa? Betul gak? Canggih kok, pakai aja dokter supaya tahu. Teknologi canggih. Tapi dia pakai 3 kata ini, doa. Mau tahu caranya Hana berdoa? Dia nangis dan berpuasa, ayat yang ke-7. Di sini siapa yang suka berpuasa? Ada yang masih? Kalau di Jakarta, Indonesia, tantangan berat masalahnya di setiap pojok itu sekarang tempat makan. Saya asalnya lahirnya dari kota Malang, Jawa Timur. Ada yang dari Malang di sini? Gak ada ya? Yang dari Jawa ada? Ada yang dari Jawa? Yang dari Pulau Jawa gak ada? Atau luar Pulau Jawa semua nih? Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ada? Oke. Saya mau kasih tahu, sekarang di setiap kota-kota, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, apalagi Jakarta, di setiap pojok corner udah dijadiin kafe. Saya waktu pulang sekian lama selama COVID gak bisa pulang kan, begitu pulang saya kaget. Rumah-rumah orang-orang itu sudah dirubah jadi kafe semua. Setiap corner sudah kafe. Jadi tempat makan itu menjadi godaan semua, apalagi di Jakarta. Aduh,
Sampai bingung loh. Jangan-jangan restorannya lebih banyak sama orang yang pergi makan. Jadi tutup buka restoran itu udah biasa di Jakarta. Jadi karena kulinernya banyak, tantangan buat puasa, saudara. Padahal Alkitab mengatakan, kalau kita ada sesuatu yang mau kita kumpulkan sama Tuhan, kita harus puasa. Bukan hanya puasa pakai nangis. Nah, kadang kita puasa cuma buat apa? Jangan sampai kita puasa hanya untuk diet ya Bapak Ibu. Salah besar itu, kalau mau diet aja. Kalau puasa lain ini, kalau ada pergumulan lain. Bukan hanya puasa aja, saudara mesti ambil waktu untuk berdoa. Saudara mesti punya waktu baca firman. Sampai nangis sama Tuhan. Karena banyak orang gak bisa nangis waktu doa. Betul gak? Karena gak sungguh-sungguh. Kalau udah sungguh-sungguh tuh pasti akan nangis. Terus pakai ditambah ada plus-plusnya ini. Udah puasa, plus nangis, plus bernasar. Dia bilang begini, kalau aku dapat anak laki-laki, aku kan persembahkan sama Tuhan. Terus caranya dia berdoa gimana? Ayat 13-nya disebut bibirnya bergerak, suaranya gak kedengaran karena kata-katanya dalam hatinya. Coba bisa dipraktekin gak? Sekarang. Bibirnya gak bergerak, hanya bibirnya yang bergerak, suaranya gak kedengaran. Bisa? Coba dipraktekkan gimana sekarang? Ibu-ibu. Kayak begitu loh ibu-ibu. Hana itu berdoanya. Ya, itu dia benar-benar in desperately gitu. Ya. Dengan puasa dia doanya seperti itu. Karena dengan satu tujuan yaitu Tuhan buka kandungannya. Hari-hari ini kita udah jarang dengar kita bisa berdoa seperti ini. Ibu-ibu mari kita praktekkan. Pasti semua di sini punya pergumulan doa ya. Semua orang punya masalah. Ya, semua orang punya masalah, pasti. Mari kita belajar berdoa secara detail melihat bagaimana Hana ini berdoa. Nah, dikatakan di sini Hana itu berdoa dengan intensitas. Kayak apa sih intensitas? Kayak sampai katanya apa? Cuman bibirnya aja bergerak, kata-katanya nggak keluar, itu dia berdoa dengan intensitas. Intensify. Intensity itu artinya apa? Kekuatan internal yang dikerahkan dan diekspresikan keluar dengan sepenuh hati dan tenaga untuk memberi apa? Kekuatan, daya dorong dan dampak atas sebuah tindakan atau perbuatan. Jadi berdoa dengan kekuatan internal, which is diekspresikan Hana itu, walaupun gak keluar kata-katanya. Ya, next. Dan intensitas itu terbangun karena apa? Keinginan keputusan yang ditindaklanjuti dengan tindakan dan respon yang penuh intensitas secara konsisten ketika berdoa. Bisa nggak kita berdoa sampai seperti itu? Ya. Nah, berikutnya, bagaimana intensitas dibangun dalam diri saudara? Ibu-ibu, saya kasih 3M, bukan 3 miliar ya. Ini cuman singkatan aja. M yang pertama, kalau kita mau berdoa dengan benar-benar fokus dengan intensitas, itu kita menetapkan dalam pikiran kita itu untuk berdoa atau melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan tenaga. Jadi preparing your mind, kita tetapkan hati. Kayak Hana, dia tetapkan dengan satu tujuan. Tuhan harus buka kandungan saya. Iya kan? Nah, saudara lagi bergumul apa? Yang kedua, menyadari adanya satu desakan yang penting. Ada satu desakan, ini urgent, prayer urgent. Nah, saya salah satu pendoa juga dan juga prayer leader di gereja saya Abalov, dan juga saya terlibat dalam jaringan doa nasional. Jadi kalau melihat kondisi di Indonesia itu beberapa waktu yang lalu begitu banyak urgent prayer yang harus kita naikkan dan doakan, kalau enggak ributnya nggak selesai-selesai. Ibu-ibu tahu kan ya peristiwa yang baru terjadi itu, demo seperti itu. Kita langsung Zoom semua, saya dipanggilin, ibu masuk Zoom, berbagai jaringan masuk di situ. Kita langsung gebrak seluruh Indonesia, itu semua pendoa-pendoa langsung kumpul.
Puji Tuhan ada Zoom. Kalau kumpul kan repot lagi kan, mesti cari tempat, mesti apa. Kalau paling Zoom tinggal klik tempat kita punya HP, langsung kita kumpul bertemu di udara, kita berdoa. Puji Tuhan kita dapatnya nggak sampai kayak Mei waktu kita doa para berdoa. Bisa diatasi kan ya. Kita berdoa 100 untuk Pak Prabowo itu bisa langsung take over ya. Coba kalau enggak kan jadi benar-benar chaos gitu. Itu perlu. Kenapa? Kita sadar ada satu desakan yang penting. Jadi berdoa itu nggak boleh nggak melihat berita, saudara. Jangan yang ditonton sinetron terus. Puji Tuhan saya nggak pernah nonton sinetron itunya Indonesia, enggak. Saya nggak tertarik itu. Saya harus tahu, sebelum doa kita harus tahu kondisi Indonesia apa. Kalau kita nggak tahu dong saudara, itu lagi kondisi apa, urgent apa enggak, itu lagi apa, bahaya apa enggak, kita dari mana kita tahu? Ya, jadi seperti itu. Next, Hana terdesak karena ingin memiliki anak. Ya, ini kondisinya Hana. Saudara pasti punya, saudara, desakan-desakan dalam kehidupan saudara. Next. Janda yang minta perkaranya dibela oleh hakim yang di Lukas 18. Ya, dia begitu luar biasanya ngomong sama Tuhan, minta dibela. Hakim itu sampai dari hakimnya nggak mau bela urusan sama janda ini sampai perkaranya boleh dibela sama hakim itu. Murid-murid berdoa sampai tempat mereka bergoyang memberitakan Injil dengan berani, Kisah 4. Hari-hari ini, apakah kalau kita berdoa ada yang bergoyang? Nah, kalau di Jakarta gempa itu, ya. Ini murid-murid berdoa itu sampai bergoyang. Ya, kenapa? Ada satu desakan bahwa Injil harus segera diberitakan. Yang ketiga, mengetahui dan mempercayai janji-janji Tuhan serta destiny tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan bagi dirinya. Jadi Hana itu bukan sekedar doa, dia tahu destiny-nya dia. Dia tahu apa yang dia doakan, dia tahu destiny dia, dan dia berdoa dengan sadar, dengan desakan. Jadi kita berdoa itu sampai harus kayak begitu, saudara. Nggak bisa kita cuma berdoa dengan ya kayak sera-sera, nggak ada. Tuhan gak suka dengan doa yang kayak sera itu. Tuhan mau jawab ya jawab, kalau nggak bisa begitu, saudara. Harus dengan intensitas. Nah, kebetulan waktu Hana berdoa di bait Allah itu ada seorang imam, yaitu Imam Eli. Ya, dia melihat caranya Hana komat kamit seperti itu, dia kirain Hana. Nah, ini imam harusnya. Ini imam gak bisa bedain orang berdoa sama orang mabuk. Ya, jadi Imam Eli ini bener-bener nggak nangkep gitu loh. Harusnya jadi imam dia tahu ini perempuan lagi sedang apa. Nggak mungkin dia mabuk Allah kan. Ya. Jadi ketika dia disebut sebagai mabuk, Hana langsung klarifikasi. Nah, klarifikasi itu perlu hari ini. Kalau enggak Inggris benar-benar itu jadi tuduhan yang padahal dia enggak seperti itu. Jadi Hana clarify bahwa dia sedang susah hati, bukan peminum anggur, bukan perempuan dursila, dia sedang mencurahkan hatinya. Nah, begitu klarifikasi dari Hana ini dengan jelas diketahui oleh Imam Eli, puji Tuhan Imam Eli keluarkan perkataan berkat. Apa yang disebut di ayat 17? Pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Ini ayat yang paling kita suka kan? Ya. Tapi kita nggak akan dapat itu kalau kita nggak pernah doa seperti Hana. Hana memberikan contoh kepada kita. Cara kita berdoa itu seperti itu. Ya. Dan Hana menjawab, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. May your servant find favor in your sight. Ya, jadi berikutnya apa yang terjadi? Terus
merasakan berkat dari Immanuel ini, tidak lama Hana langsung hamil. Ya. Dan dia hamil dan melahirkan Samuel. Samuel itu artinya apa? Coba diklik. Samuel itu terlalu hitam. Next. Nah, aku telah memintanya dari Tuhan. That's the meaning of Samuel. Aku telah memintanya dari Tuhan. Nah, perhatikan. Biasanya orang-orang kalau udah nasar sama Tuhan, terus dapat. Biasanya orang itu akan cenderung lupa. Nah, puji Tuhan, Hana nggak lupa dengan nasarnya. Ya, dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli setelah cerai susu, ayat yang ke-21. Nah, banyak orang selalu lupa, ya, di masa sulit berdoa tapi bernasar sama Tuhan, tapi begitu Tuhan jawab doanya biasanya lupa. Tapi Hana tidak. Hana bisa aja dia tidak menepati nasarnya waktu Samuel lahir, betul? Bisa ya? Orang gak ada yang dengar loh. Saksinya siapa dia ngomong gitu? Kan gak ada saksi. Dia bisa aja lupa loh. Tapi dia menepati nasarnya. Jadi dia menyerahkan Samuel ke Imam Eli. Dan puji Tuhan, suaminya sepakat sama Hana. Dikatakan, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Jadi suaminya mendukung. Bisa aja suaminya kan gak mendukung. Masa kamu udah susah-susah dapet lewat doa sekian tahun, kamu rilis ke Imam Eli gitu kan? Suaminya sepakat. Ya, lihat nih saudara, kata-katanya Hana waktu bawa Samuel ke Imam Eli. 26-27. Dikatakan demikian. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini untuk Tuhan, dekat Tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Next slide. Jadi dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dididik menjadi nabi. Ya. Dan dia selalu mengunjungi Samuel, namanya aja ibu. Ya kan? Dan coba lihat tuh. Diklik aja nanti. Nah, lihat nih. Samuel yang kecil dikasih apa? Dibikinin jubah, ya. Udah jadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, dibikinin jubah sama mamanya. It's a wonderful mom, ya. Nah, kemudian kita lihat perkataan berkat Imam Eli yang kedua apa? Yang pertama kan Imam Eli kasih berkat sama dia, akhirnya nggak lama dia hamil. Tuhan membuka kandungannya. Nah, berikutnya setelah dia kasih nasarnya, janji nasarnya, Imam Eli kasih lagi berkat yang kedua untuk Hana dan suaminya. Samuel 2:20-21. Apa? Mari kita baca sama-sama. Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Tuhan mengindahkan Hana dan ia mengandung dan melahirkan berapa? Jadi total anaknya Hana dari seorang wanita yang mandul, kandungannya di close, ditutup sama Tuhan, lahir 6 orang anak. 1 kasih ke Tuhan. Berikutnya ada 3 anak laki dan 2 anak perempuan. Bonusnya luar biasa ya Tuhan. Kita seringkali bilang Tuhan itu gak pernah utang. Dikasih 1, dibalikinnya segitu banyak, coba 5. Ya, nah kata mengindahkan dalam terjemahan lain itu dikatakan gracious. NIV, ya. NLT bilang bless. ESV bilang visited, ya. Jadi Tuhan tuh mengindahkan. Tuhan bermurah hati kepada Hana, Tuhan memberkati Hana, Tuhan mengunjungi Hana sehingga dia mengandung lagi. Jadi kandungannya Hana udah benar-benar open, terbuka oleh Tuhan. Ya. Nah, ini Hananya perjanjian lama.
bernama Hana di Perjanjian Baru. Ini Hana Perjanjian Baru, ya. Walaupun di dalam bahasa Inggris itu translated to Anna, tapi di bahasa Indonesia tetap diterjemahkan Hana. Ya, siapakah Hana yang di Lukas 2? Dia adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, menikah 7 tahun kemudian menjadi janda, umurnya 84 tahun ketika dia berdoa di Bait Allah. Ya, dia berdoa di Bait Allah, siang malam berdoa puasa. Nah, coba perhatikan, dia ketika divine appointment dengan Simeon itu usianya 84 tahun, ya. Nah, coba bayangkan ini, saya coba hitung ya. Next. Lamanya dia berdoa. Ini cuma perakiraan aja. Saya coba. Misalkan zaman dulu menikahnya masih muda ya. Kita hitung, misalkan Hana ini menikah umur 22. Ya kan, dia menikah 7 tahun kan? 29 tahun. Dia ketemu Simeon di Bait Allah 84 tahun kan? 84 dikurangi 29, 55 tahun. Perakiraan. Pertanyaannya, untuk apa doa sampai 55 tahun? Hari ini doa 3 bulan, seminggu gak dijawab marah, 1 bulan marah, 3 bulan marah, setahun apa lagi? Udah gak pernah berdoa. Betul gak? Hari-hari ini karena kita sudah demen sama yang namanya semuanya instan, betul? Unfortunately, growing in the Lord, growing in faith, gak ada yang instan. Instan is only for milk and noodle. Right? Cuman untuk susu sama mie goreng, Indomie. Tapi growing in the Lord, ya, growing in prayer, struggling in prayer, itu it takes time. Gak ada yang instan. Lah ini berdoa sampai 55 tahun. Di sini ada yang berkumpul berdoa 55 tahun. Kita nggak melihat jawaban doa dalam bunyi bulan aja, kita udah nggak mau doa lagi, betul? Karena kita ada di dalam era semuanya mau cepet. Ya, bulan Juni yang lalu tuh saya baru kembali dari pelayanan di China. China. Teknologinya canggih banget. Cashless, oke, di sini nanti bakalan cashless ya, nggak apa-apa. Tapi tuh ya HP kita baru 4G ya. Terus sebentar lagi kan dia udah punya 5G. Katanya sebentar lagi dia 10G itu. Cepetnya kayak apa kita nggak tahu. Nah, itulah yang membuat kita jadi nggak suka budaya nunggu. Jadi waiting on God, yang Yesaya bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti apa? Raja Wali semakin tinggi. Gak nyambung orang zaman sekarang modern, ngapain nunggu terlalu lama? Kalau bisa shortcut, kalau bisa cepet, kenapa nggak bisa? Kita berusaha memakai kita punya mindset. Caranya Tuhan itu tidak seperti cara kita, apalagi prayer, doa itu it's our fellowship, our relationship with God gitu. Kita nggak bisa, kita harus ikutin caranya Tuhan, nggak bisa ikutin cara orang-orang zaman sekarang ini ya dengan teknologi canggih. Bapak Ibu, Alkitab itu dari dulu sampai sekarang, dari kita perjanjian sampai Wahyu, itu tidak ada yang baru. Tidak ada yang berubah, sama aja. Lihat aja model orangnya. Apa yang bersungut-sungut dan tegar tengkuk dan keras hati cuma orang Israel? Ya enggak lah. Zaman sekarang begitu banyak orang modelnya mirip kayak orang Israel ya. Yang berbeda apa saudara? Cuma satu. Ribuan tahun yang lalu itu nggak ada HP, nggak ada internet, itu aja. Nggak ada 5G, itu aja. Itu aja yang membedakan. Yang lain, kondisi manusia di akhir zaman, kalau kita baca di 1 Timotius, itu terus 2000 tahun yang lalu.
Tapi sekarang udah hampir 2000 tahun lagi. Orangnya sama kan? Mirip itu waktu Timotius nulis itu kan dia nggak tahu bahwa 2000 tahun kemudian manusia akhir zaman persis seperti yang dia tulis di 1 Timotius. Jadi 55 tahun tuh Hana berdoa itu karena dia punya tugas doa dari Tuhan. Kalau Hana perjanjian lama, kita belajar bagaimana berdoa dengan intensitas, dengan desakan. Dan itu sesuai dengan will Tuhan, akhirnya dia di open womb-nya. Kalau Hana perjanjian baru beda lagi. Dia berdoa secara profetik karena ada tugas. Kita penasaran tugasnya apa sih? Sampai 55 tahun tuh berdoa untuk apa? Gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu tahunnya kejadiannya di kitab Lukas ini. Kejadian di Bait Allah saat itu, apa yang terjadi? Pada saat itu apa? Datanglah orang tua Yesus bawa bayi Yesus di Bait Allah untuk didedikasikan sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Ya. Terus di situ di Bait Allah itu juga ada Simeon yang usianya sama-sama tua sama Hana. Dia dapat pernyataan dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Jadi ia datang ke Bait Allah oleh siapa? Ada yang nyuruh? Enggak ada. Because of Holy Spirit, oleh Roh Kudus. Dia kenal sama Hana. Enggak, dia nggak temenan, apalagi temenan di Facebook. Oh tahu nih dia. belum ada Facebook ya, belum ada Instagram. Oh lihat Hana di Bait Allah terus tiba-tiba dia juga ikutan ke Bait Allah. Ya kan? Dia nggak kenal dan dia nggak janjian. Itu namanya divine appointment. Next slide. Pertemuan ilahi. Itu kalau ada divine appointment. Siapa yang bikin appointment? Tuhan sendiri yang bikin. Jadi dipertemukanlah opa sama oma ini yang nggak saling kenal di Bait Allah dengan pertemuan yang dirancang oleh Tuhan, ya, nggak kenal dua-duanya, tapi dikasih tugas yang sama puluhan tahun, disuruh berdoa mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi itu semuanya itu sudah di-prepare sama Allah Bapa. Tidak sekonyong-konyong baby Jesus itu lahir dari Maria, itu sudah di-preparing. Rupanya sebelum lahir, sebelum turun ke dunia, sebelum sampai ke kandungannya Maria, itu sudah ada pendoa yang berdoa. Dua orang, opa oma ini, bertahun-tahun berdoa. Karena dikasih tahu, nanti akan ada Mesias yang datang. Tandanya apa? Kamu akan lihat nanti bayi itu. Dia bilang sama Samuel, kalau kamu udah lihat bayi itu tandanya kamu boleh pulang. Enak banget ya. Kita kalau mau pulang udah dikasih tanda dulu. Mau saudara? Ya? Kasih tanda. Aduh luar biasa. Saya ada mentor juga satu lagi, seorang ibu berdoa hamba Tuhan juga yang udah tua 88 tahun. Udah tua dan dia bilang sama saya, Christine, saya udah tahu kapan Tuhan mau panggil saya. Saya sedang mempersiapkan semuanya untuk meninggalkan legacy. Saya pegang, saya panggil dia Mami. Mami, saya bilang, Mami tahu Tuhan yang ngomong sendiri. Iya, saya lagi mempersiapkan itu. Ingat sekali ya. Simeon sampai seperti itu. Jadi di Bait Allah itu waktu bayi Yesus mau didedikasikan, dua orang ini saksinya plus apa yang mereka doakan bertahun-tahun itu genap hari itu. Makanya Simeon kan angkat bayi Yesus kan bilang, aku bisa pulang ke rumah Bapa karena aku udah melihat. Dan dia bernubuat untuk bayi Yesus. Nah, karena itu lihat next.
Dia siap pulang tidak. Dia siap pulang ke rumah Bapa setelah melihat Mesias dan bernubuat untuk Yesus. Ya, orang tua Yesus heran dengan perkataannya. Nah, bagaimana dengan Hana sendiri? Hana juga menyelesaikan tugasnya sebagai pendoa profetik setelah melihat bayi Yesus. Dan ayat yang ke-38 dikatakan Hana punya tugas yang baru, yaitu apa? Selesai dari bait Allah itu, dia bilang, I'm done. For years I've been praying and I'm done. Bahwa bayi Yesus sudah lahir ke dunia. Tugas saya selesai. Dan Tuhan kasih dia tugas yang baru, yaitu apa? Memberitakan Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Dia dikasih tugas yang baru dari seorang pendoa profetik menjadi pembawa kabar yang baik. Dia kasih tahu orang-orang, itu sang Mesias sudah lahir. Saya sudah lihat bayinya. Karena bertahun-tahun saya diminta oleh Tuhan untuk berdoa sampai bayi Yesus datang. Luar biasa bukan? Jadi ada tipe pendoa yang lain yang kita lihat, ya, yang dia dapat tugas dari Tuhan untuk berdoa. Hari-hari ini kita lihat banyak sekali tuh pendoa-pendoa di Indonesia yang mungkin kita nggak tahu namanya, disembunyikan Tuhan, tapi di kamar doanya dia berdoa. Dan saya percaya Indonesia bisa bertahan sampai hari ini because of their prayer. Nanti mereka bisa dapat mahkota waktu sampai ke surga. Jadi kita nggak tahu nama mereka, ya, tidak perlu tahu, asal Tuhan tahu mereka. Dan Tuhan sudah kasih tugas sama mereka. Mereka berdoa dan menangis untuk menopang Indonesia supaya Indonesia itu sudah termasuk negara gagal, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Tapi sampai hari ini tak gagal-gagal. Ada tangan Tuhan yang menopang. Tapi itu tidak bisa kalau tidak ada orang-orang yang berdoa. Saya percaya banyak wanita-wanita di Indonesia yang Tuhan sembunyikan di kamar-kamarnya untuk berdoa bagi Indonesia. Amin. Dan saya tahu itu karena saya ada dalam jaringan doa nasional. Saya tahu di Indonesia banyak pendoa-pendoa yang luar biasa yang mungkin mereka tidak tampil di depan. Mereka duduk di belakang, mereka ada di kamar doa mereka. Mereka tahu pada saat mereka doa keliling pasar, mereka tahu kapan ketika Indonesia bahaya, mereka langsung masuk kamar doa mereka. Mereka berdoa. Luar biasa. Ini sekarang kita lihat quotes dari para hamba Tuhan tentang doa. Ya, kita lihat apa yang dikatakan Morris Cerullo. When you pray, speak like apa? God's ambassador, not a beggar. Kalau kita berdoa kita apa? Berbicara seperti duta besarnya Tuhan, jangan seperti pengemis. Belajar doa kita ubah, jangan seperti a beggar prayer. Halo, harus jadi God's ambassador prayer. Amen. Catherine Coleman, it isn't how loud you pray, it's how much faith you have behind prayer. Jadi bukan kerasnya kita berdoa, tapi how much faith you have behind the prayer. Tapi berapa banyak iman yang kamu dapat behind belakang doa kamu itu. Bukan masalah kerasnya. Ada orang yang berdoa kenceng banget sampai tenggorokannya hampir putus, yang teriak-teriak. Tapi kalau dia tidak punya faith, dia tidak punya faith yang cukup, it's only a louder prayer. Tapi yang Tuhan lihat bukan loudernya, yang Tuhan lihat adalah imannya. Siapa lagi? David Wilkerson. If you have no prayer life, sama-sama kita katakan apa? You have no prayer. Jadi jangan sepelekan prayer life, jangan sepelekan doa. Ya, saya itu kalau ada acara saya bilang gitu, tidak boleh ada seksi doa. Jadi yang berdoa cuma orang itu aja. No, all of us have to pray. Amen. Right? Memang kita itu semua harus berdoa. Memang Tuhan ada panggil
orang-orang yang special karunia untuk intercession. Yes, ada yang spesifik. Tapi semua kita harus prayer, gak boleh nitip doa. Halo, siapa yang suka nitip doa? Ya, malas berdoa, nitip doa nggak ada. Kalau nitip oleh-oleh boleh. Ini saya ini satu kantong kan titipan orang Indonesia semua itu teman-teman saya. Ya sudahlah, saya memberkati mereka. Iya kan? Jadi nggak ada nitip-nitip ya, Bapak Ibu. Nitip doa nggak ada, nitip oleh-oleh boleh. Siapa lagi? G.C. Rice. Prayer is the very life breath of true Christianity. Jadi kalau nggak ada breath, apa tuh kalau di rumah sakit? Terakhir, Benson Idahosa. Bapak Ibu tahu apa Tuan Benson Idahosa, orang Nigeria, wow, udah meninggal. Ini semua yang saya tulis ini semua udah meninggal ya Bapak Ibu. Tapi the sound of their teaching tentang prayer itu really impact us ya. The presence of God in your closet, kamar doa maksudnya, will determine the presence of God in your ministry. Di sini bekerja semua kan. Jadi hadirat Tuhan di dalam kamar doa saudara itu akan menentukan hadirat Tuhan dalam pelayanan saudara. Amin. Nah, saya akan tutup dengan ini. Pernah nonton film Boru? Siapa yang udah pernah nonton film Boru? Oke, good. Ya. Nah, sudah sebagian tahu. Saya akan karena saya sangat-sangat suka dengan film ini. Ini menginspirasi dan benar-benar cerita tentang seorang pendoa, ya, Ibu Clara, yang memiliki kamar doa yang kecil yang disebut war room, ya, klosetnya dia itu di kamarnya itu, dan dia berdoa syafaat bagi orang yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Dan ini menjadi inspirasi ketika seorang wanita ini bermasalah dengan suaminya, dan dia mendoakannya, menghadapi persoalan dengan doa di kamar doanya itu, sampai wanita ini bisa menang, suaminya yang selingkuh balik, ya, pernikahannya dipulihkan. Ya, kadang-kadang teaching tentang pemulihan perlu, ya. Ada hamba Tuhan dengan pengurapan yang bisa mendoakan saudara, it's okay, it's nothing wrong because that's the anointing of God. Tapi juga perlu ada intercessor, seorang yang bersyafaat, karena ada masalah-masalah yang kadang-kadang tidak bisa cuma ditumpangin tangan saudara, perlu diintercede, perlu didoa syafaatin, supaya apa? Supaya menang itu, karena itu diikat, nggak bisa, harus dipuasain. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini di Sydney. Engkau telah menempatkan mereka. Tuhan, biarlah hari ini menginspirasi apa yang terjadi kepada dari dua Hana ini, Hana Perjanjian Lama dan Hana Perjanjian Baru. Menginspirasi semua ibu-ibu di tempat ini untuk dalam kehidupan mereka, the prayer life diubahkan Tuhan, sehingga mereka tahu there's no prayer life, there's no power Tuhan. Dan itu akan menjadi satu inspirasi untuk mengubah the way they pray. Cara berdoa saudara akan berubah. Cara saudara melihat kehidupan seorang pendoa akan berubah. Bahwa semuanya ini, kehidupan kekristenan dimulai. The true Christianity is on your prayer life. Tuhan, sadarkan kami semua untuk kembali back to the basic Tuhan. Untuk memulai persekutuan kita dengan Engkau Tuhan, dimulai dari kehidupan doa yang begitu intens Tuhan. Untuk membawa setiap kami Tuhan, diubahkan cara kami berdoa. Kalau ada orang-orang yang bermasalah datang kepada kami Tuhan, lewat doa kami, seperti Ibu Clara ini, dia ikat semua itu, takkan belenggu-belenggunya lewat kamar doanya itu, dia selesaikan peperangan itu.
war room yang ada di kamar itu Tuhan. Dia selesaikan peperangan itu dalam kamar doanya. Sehingga dia bisa melihat mujizat terjadi di setiap kehidupan mereka yang punya masalah. Breakthrough terjadi. Miracles happening. Terima kasih Tuhan. Biar setiap wanita-wanita di tempat ini Tuhan, mulai hari ini dia tahu mereka peduli dengan kehidupan doa mereka Tuhan. Bangkitkan Tuhan wanita-wanita di Sydney ini, gereja eklesia ini, supaya mereka menjadi seorang wanita-wanita yang bukan hanya sebagai penolong suaminya, tapi warrior in prayer. Punya spirit warrior in prayer Tuhan, di dalam berdoa. Doa mereka nggak biasa-biasa aja Tuhan, tapi sudah naik ke next level Tuhan. Mereka tahu how to war. Mereka tahu how to make a spiritual warfare Tuhan. Untuk atmosfer di Sydney ini diubahkan Tuhan. Sehingga terjadi transformasi di kota Sydney Tuhan. Lewat doa-doa mereka. Biarlah Indonesia menjadi blessing untuk Sydney Tuhan. Australia butuh doamu. Australia butuh movement of prayer Tuhan. Biarlah wanita-wanita ini yang ada di tempat ini, you are not only staying here to work, to stay, but you are also the ambassadors of God for this nation yang membutuhkan doa, yang membutuhkan transformasi. Tuhan mau pakai Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mungkin kau tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh, tapi di kamar doamu kau bisa lakukan itu, yang bisa berdampak untuk gerejamu, untuk kotamu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ubahkan cara mereka berpikir, ubahkan cara mereka berdoa Tuhan. Sehatikan mereka, kalau ada panggilan berdoa, semuanya berkumpul sehati berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan semua. Tuhan, saya lepaskan urapan profetik turun ke atas setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus saya lepaskan urapan Tuhan profetikmu turun, supaya setiap mereka Tuhan akan menjadi seorang yang suka berdoa. Dan prayer life mereka diubahkan mulai hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka punya, sediakan waktu untuk berdoa, either 1 hour or 2 hour di tengah-tengah hari-hari dalam 1 minggu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa mengontrol waktu ini, tidak membiarkan waktu sia-sia. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap mereka 20 orang ini Tuhan menjadi cikal bakal kegerakan doa, dimulai dari para wanitanya. Di dalam nama Yesus terjadi Tuhan movement ini. Aku lepaskan Tuhan urapan ini turun dalam nama Yesus. Urapan untuk bersyafaat, urapan untuk menyampaikan pesan Tuhan, urapan untuk menangis Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan ini kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang pada syikara yang pada syikara. Sikara pada urut sikara pada kira mana syikara pada syikara pada. Saya mau sampaikan pesan Tuhan untuk ibu-ibu di tempat ini secara keseluruhan. Please take it, Mami Ruth. There is a word. Ada satu kata yang Tuhan sampaikan untuk setiap ibu-ibu di tempat ini adalah courageous. Yaitu keberanian. Courageous. Biasanya courageous ini diberikan kepada pria. Tapi ini Tuhan kasih impresi kepada saya bahwa women juga bisa courageous. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan berikan courageous spirit untuk ibu-ibu di tempat ini. Supaya engkau tidak akan takut, tidak akan khawatir. Jangan sampai masalah di depan engkau itu lebih gede daripada Tuhanmu. Engkau mesti melihat. Jangan sampai semua kesulitan yang kau hadapi karena ada di negara yang
yang semuanya mahal ini, tapi engkau harus melihat bahwa Allah yang kau sembah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan mulai hari ini matamu akan dibuka semua untuk melihat. Matamu akan dibuka. Cara engkau melihat masalah akan dibuka. Engkau akan melihat Tuhanmu lebih besar dari masalah. Amin. Because you are a courageous woman. Hello, courageous woman. Bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Jangan sedikit-sedikit khawatir. Jangan sedikit-sedikit sudah frustasi. Jangan sedikit-sedikit udah marah, tersinggung. Aku berdoa supaya emosimu juga disembuhkan. Amin. Utuh, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati. Seorang courageous woman punya emosi yang sehat, healthy emotion. Aku berdoa semuanya mengalami healthy emotional. Terima kasih Tuhan.